Hai teman Tangerang, balik lagi di Star Community. Kali ini tetap barengan sama Nabil dan tentunya Nabil gak sendirian hari ini. Karena apa? Karena udah bersama komunitas Lingkar Studi Feminis. Hai Halo Kak. Kak. Boleh perkenalan diri dulu kali ya dengan kakak siapa? Oke, halo semuanya, salam kenal. Aku Gavin, aku dari Lingkar Studi Feminis. Dari Lingkar Studi Feminis. Baik. Kalau ngomongin namanya komunitas aja udah Lingkar Studi Feminis. Mm-mm. Udah pasti ngebahas sesuatu tentang feminis. Yes. Tapi boleh dong diperkenalkan lagi, sebenarnya Lingkar Studi Feminis itu apa sih? Oke, baik. Halo teman-teman semua. Sekali lagi aku perkenalkan diri, aku Gavin. Halo Kak Nabil, salam kenal. Iya. Ya, Lingkar Studi Feminis itu adalah kolektif teman-teman muda yang mempunyai perspektif feminis yang bergerak pada isu-isu gerakan perempuan dan saat ini juga untuk berjuang melawan diskriminatif dan kesenjangan gender untuk mewujudkan kesetaraan gender. Oke. Kita berdiri awalnya di tahun 2019 dan ini tahun keempat kita. Dan kita juga sudah melakukan banyak kegiatan dan melakukan aksi-aksi dan advokasi juga ke pemerintah terkait isu-isu dan permasalahan-persoalan yang ingin kita bawa dan kita perjuangkan untuk mendapatkan akses yang sama rata dan setara. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin feminis itu kayaknya agak sebenarnya ini suatu topik yang berat tapi penting untuk dibahas. Kalau misalnya kamu sendiri nih, aku penasaran personal kamu dulu deh. Sebenarnya kamu kenapa sih kok tertarik untuk join di Lingkar Studi Feminis? Oke, udah personal ya. Oke, mungkin orang-orang bakal aneh dan kayak lu kan male ya, lu kan laki-laki gitu. Why you choose about this issue? Kenapa lo memilih isu ini yang isunya perempuan banget? No, sebenarnya ini isu gender teman-teman. Isu gender itu gender kan meliputi semua orang gitu kan. Mau dia laki-laki, perempuan ataupun non-binary, mereka itu satu kesatuan yang utuh untuk di isu gender ini. Oke. Jadi why aku choose ini? Kenapa aku memilih untuk terjun di isu ini? Ya nggak lain because I have mom and my sisters. Jadi aku rasanya kayak aku tahu bagaimana aku mencoba merasakan memposisikan bagaimana ketika when my mom and my sister dihadapkan di posisi teman-teman yang mengalami peminggiran, mengalami diskriminasi dan segala macam dan tidak mempunyai hak yang sama dengan manusia yang lainnya, yaitu teman-teman perempuan dan gender minoritas lainnya gitu. Jadi aku memilih kayak kayaknya aku ketika aku bergerak di isu ini dan untuk berjuang bareng-bareng bersama-sama, kayaknya rasanya aku juga ikut menerima kebaikan-kebaikan itu dan aku berharap kebaikan-kebaikan yang aku lakukan juga tuh berdampak untuk ibu dan adik perempuanku. Jadi sebenarnya benar sih, karena kadang kalau misalnya ada male atau laki-laki yang kayak nakal atau segala macam, itu tuh yang kalimat yang utama diucapin adalah ingat lo tuh punya adik, lo tuh punya ibu. Jangan lo sakitin wanita karena lo punya ibu. Kalau misalnya nyakitin wanita, apakah lo mau ibu lo disakiti? Benar Gitu kan? sekali, benar banget Kak. Iya. Jadi di situ aku rasa kayaknya, aduh aku nggak boleh deh. Aku malah harusnya menebar kebaikan dan melakukan kebaikan-kebaikan supaya kebaikan itu juga berbalas ya kepada orang terdekatku gitu. Betul. Harapanku seperti itu sih. Betul. Oke, jadi sesimpel kamu tuh kayak I have mom and I have sister. Jadi kenapa gue nggak coba untuk bergerak bersuara demi melindungi hak-hak mereka juga gitu ya. Yes, definitely. Iya, walaupun sebenarnya feminis itu bukan cuman wanita doang sekarang ya. Benar. Oke. Laki-laki pun harus punya perspektif feminis. Itu benar sih. Benar ya. Dan aku sangat appreciate seorang laki-laki yang dia tuh bisa punya pemikiran feminis itu sendiri gitu loh. Karena ini tuh kalau misalnya di Indonesia mungkin ya ini tuh suatu hal yang baru, apalagi kayak misal kasus-kasus yang perpeloncoan atau kayak seseorang menjadi penyitas gitu kan. Itu tuh di Indonesia termasuk baru beberapa tahun ini kan orang-orang aware akan hal itu. Iya, akhirnya isu ini akhirnya masuk ke Indonesia karena sudah banyaknya kasus yang naik ke permukaan. Betul. Walaupun harus ujung-ujungnya viral dulu. Ya, no viral no justice. Nah, itu dia. Kamu sendiri kan tadi kamu cerita ya
kamu itu dari divisi aku di advokasi dan pendampingan, iya. Dan pendampingan. Nah, sebenarnya kalau misalnya di LSF sendiri tugas kamu ini sebagai apa nih kalau divisi advokasi dan pendampingan? Oke, baik. Kalau aku jelasin tugas aku sendiri yaitu kalau dari kata pendampingannya aja, aku pasti mendampingi teman-teman korban kekerasan. Jadi kita LSF itu punya posko dan hotline pengaduan kasus semua kekerasan berbasis gender, baik itu yang diterima oleh perempuan, anak, laki-laki dan mau gender lainnya. Dan teman-teman ODIF, teman-teman disabilitas itu pun masuk ke dalam ranah yang kita bisa bantu untuk kita dampingi kasusnya gitu kan. Apakah mereka butuh bantuan litigasi itu di bidang hukum atau non litigasi seperti psikologi dan sosial dan lain sebagainya yang dialami dia kan. Ketika seorang penyintas itu mengalami suatu kekerasan, pasti mereka tuh akan punya banyak perubahan dalam hidupnya nanti, entah itu akan menjadi traumatis dan akan diingat seumur hidupnya. Jadi mereka akan merasa aku sendiri untuk apa, aku udah kotor dan segala macam, dan kita mau bantu orang itu untuk kembali berdaya di situ. Jadi itu tugasku sebagai pendamping supaya mereka ditemani dulu untuk tidak merasa sendiri. Dan kalau advokasi aku juga melakukan audiensi ke OPD terkait untuk membuat sebuah maksudnya merevisi atau merevisi ulang terkait kebijakan-kebijakan yang ada di daerah Banten supaya lebih responsif gender, supaya lebih mewakilkan teman-teman perempuan dan anak gitu, dan tidak ada perda-perda, perwal-perwal yang diskriminatif. Gitu. Tadi kamu menyebutkan bantuan pendampingan dan juga kalau misalnya si korban ini memerlukan bantuan hukum. Kalau bantuan hukum itu sendiri, itu LSF bisa membantunya, maksudnya tuh gimana prosedurnya dan prosesnya? Baik, kalau terkait litigasi, teman-teman LSF akan, karena kita punya paralegal di lingkar studi feminis kita, paralegal itu orang yang pendamping untuk dibantuan litigasi dan non litigasi. Panjang deh kalau aku jelasin paralegal. Nanti teman-teman bisa searching sendiri paralegal itu apa. Paralegal, nanti paralegal LSF akan membantu ketika emang ini akan naik ke ranah hukum. Kita akan menghubungi advokat di LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Entah kalau di Tangerang itu kita punya mitra LBH Keadilan, dan untuk kalau misalnya emang di khusus kasus perempuannya kita punya LBH Apik Jakarta yang bermitra dengan kita, yang akan membantu penyelesaian litigasi ini, dan kita akan mendampingi full. Tapi sebenarnya selain yang kamu base-nya pendampingan dan advokasi, itu LSF apakah punya kayak program-program contoh kayak menyuarakan pendapat-pendapat atau kayak bikin kita tuh berani aja gitu, kayak seminar-seminar gitu, punya nggak sih kegiatan-kegiatan itu? Benar sekali. Ini pertanyaan yang sangat strategis ya teman-teman untuk memperkenalkan kita kembali. Kita punya banyak program Kak. Di tiap tahunnya kita punya self itu sekolah literasi feminis. Sekarang udah batch 4. Mungkin nanti aku bilang ya untuk program yang akan diadakan sekarang. Mungkin kita back to beberapa tahun ke belakang, itu ada self batch 1 itu kita bersama LBH Apik Jakarta. Nah itulah setelah self batch 1 itu lingkar studi feminis terbentuk oleh pendiri kita Eva Nur Cahyani, dan selanjutnya di tahun depannya kita dikuatkan kembali dengan Perempuan Mardika untuk melakukan self batch 2. Itu maka hadirlah teman-teman feminis lain yang membantu terbangunnya LSF ini. Dan yang tahun kemarin kita ada self batch 3, itu lebih fokus ke isu-isu kita yang kayak mau kita bawa. Kalau batch 3 kemarin itu isu kekerasan seksual, dan tahun ini ada batch 4 itu lebih ke isu keberagaman, untuk keberagaman lintas iman, keberagaman gender dan seksualitas. Nah, jadi isu-isu itu kita masukin di self tiap tahunnya, dan bagi teman-teman yang tertarik dengan isu feminis, para feminis muda akan dibekali ilmu yang banyak di pelatihan ini selama 3 hari 2 malam untuk mengetahui nih base feminis itu seperti apa gitu. Bahkan sampai ada kayak 3 hari 2 malamnya ya? Ya, pelatihan. Iya sih, benar-benar. Untuk memenuhi ilmu teman-teman. Iya. Dan itu biasanya selama 3 hari 2 malam itu kegiatannya, boleh dikasih tahu dong ceritanya, misalnya kayak kegiatannya itu seseru apa sih gitu loh? Kalau kegiatannya
kita akan full materi sih sebenarnya teman-teman. Tapi materinya bukan materi yang based on PPT terus ya udah kita merhatiin enggak. Tapi bakal ada practically juga atau ya based on NGO ya, gimana NGO melakukan pelatihan itu akan lebih seru biasanya, lebih berwarna-warni untuk melakukan pelatihan. Jadi mata itu bakal nggak sepet tapi bakal seger gitu. Kita akan dapat banyak ilmu dari pemateri-pemateri handal nantinya. Mungkin aku bisa spill dikit ya. Ada materi terkait sejarah pergerakan perempuan, ada materi sogi itu terkait gender dan seksualitas segala macam. Dan nanti ada materi anggaran juga terkait kebijakan-kebijakan pemerintah. Tuh kita punya pemateri itu untuk memahami kebijakan pemerintah itu gitu. Nah jadi self itu seru banget. Dan mungkin nanti ya ketika teman-teman di sana self batch 4 ya saat ini kita lagi buka pendaftaran nih. Self batch 4 ya. Batch 4 kita lagi buka pendaftaran buat teman-teman di Tangerang, mungkin bisa daftar dan ingin bergabung bersama kita untuk belajar untuk 3 hari itu belajar dan itu bakal seru banget sih, aku yakin seru banget. Seru bangetnya itu berarti kita mempelajari tentang ya itu tadi ya sejarah-sejarah feminis bahkan gitu kan. Bener. Dan sebenarnya kalau menurut aku 3 hari 2 malam itu lebih ke membentuk karakter kita juga nggak sih? Untuk kayak ya udah lo adalah pejuang feminis juga, terus kayak apa ya, jadinya tuh lebih bisa merangkul orang-orang sekitar. Tau gak sih, aku tuh kepikiran kayak pelatihan ini tuh sebenarnya untuk membentuk warrior feminis, masa? Yes, benar ya. Sih, kayak kadang kita nggak sadar ternyata orang terdekat kita nih yang kena pelecehan atau kekerasan. Itu siapa lagi kalau bukan orang terdekatnya sendiri kan yang membantu, bahkan mendampingi. Bahkan sebenarnya orang-orang yang menjadi korban itu tuh nggak butuh dikasih nasihat atau apapun. Cuman dibutuh dampingi aja. Bener banget, butuh ditemenin. Iya. Butuh ditemenin. Lo nggak usah ngejudge gue. Oke, gue salah. Oke, gue minta maaf. Tapi boleh nggak sih lo sebagai orang terdekat gue tuh tetap stay aja di sini tuh, gue udah bersyukur banget. Itu sih kadang yang membuat para apa ya korban menjadi kayak apa sih? Jadinya tuh nggak bisa speak up, nggak bisa untuk membela diri dia sendiri. Karena gitu ada kan. pressure di sekitar dia, baik itu dari keluarga intinya aja, mungkin bisa nge-pressure dia ya. Betul. Untuk kayak, kok kamu seperti ini, yang padahal sebenarnya kita itu harus punya perspektif korban kan, namanya kayak kita harus paham dulu. Oh, mungkin dia ketika mendapatkan suatu musibah ini tuh dia nggak pengen loh gitu. Jadi kita tuh nggak tahu apa yang ada terjadi saat itu. Seenggaknya kita harus paham dulu posisi dia saat ini tuh dia butuh bantuan. Help, dia tuh dalam hatinya ngomong help gitu. Cuman kalian nggak ngerti pesan-pesan itu. Makanya feminis muda ini dibekali untuk paham, oh gini ya rasanya ketika menjadi korban gitu. Dan di situ akan punya ilmu dalam mendampingi juga. Oke, tapi selain itu programnya ada lagi nggak sih Kak, selain yang tadi yang udah sampai batch 4? Yes. Ya. Oke, kita tuh punya program FGD. FGD-nya tuh pertama ada FGD IRT, Ibu Rumah Tangga, Ibu Rumah Tangga Berdaya, itu kita lakukan di area Banten, Serang dan Pandeglang. Terus ada FGD orang muda se-Banten Raya, jadi dari Tangerang sampai Banten ujung itu semuanya datang. Untuk melakukan FGD. Terus kita ada kelas advokasi kebijakan. Jadi mungkin di self kita bahas kebijakannya baru dikit gitu. Tapi ini ada kelas khusus yang benar-benar kalau teman-teman pengen tahu hukum, pengen tahu kebijakan-kebijakan yang mana segala macam, gimana cara kita mengadvokasi kebijakan itu, ada kelas advokasi kebijakan. Terus kita tahun ini baru ada program baru namanya Sambang Kampus. Iya, Sambang Kampus itu kita ke kampus-kampus di Banten untuk mendatangi kampus-kampus itu untuk mengetahui update situasi. Selain kita ngenalin LSF di kampus-kampus, kita juga pengen tahu nih ada situasi terkait gimana nih teman-teman kampus ini apakah sudah ada satuan tugas pencegahan kekerasan seksual nggak dari kampusnya gitu kan. Dan gimana kalau emang sudah ada, gimana nih jalannya, apakah pekerjaan-pekerjaan sudah dilakukan, apakah tiba-tiba ada yang update mungkin kayak Kak kita membeku Kak, dibekukan oleh kampus kan. Kita perlu update seperti itu kan supaya kita ikut membantu teman-teman kampus yang butuh bantuan advokasi, kayak Kak kayaknya kita butuh bantuan advokasi deh karena kampus kita belum ada juga sampai saat ini satgasnya gitu. Nah itu tuh LSF tuh membantu kayak di UIN Jakarta, LSF itu ada membantu mengadvokasi bersama LBH Apik Jakarta terkait beberapa pasal-pasal di SOP itu yang kurang berspektif korban gitu.
Berarti di UIN Jakarta. banyaknya itu anggota dari LSF sendiri sebenarnya jurusannya apa sih? Aku penasaran deh. Soalnya kan kita singgungan sama hukum gitu kan. Sebenarnya apa sih banyaknya jurusannya? Apakah hukum juga? Iya, banyak anak hukum sama anak ilmu sosial ya kita ya, bener iya. Terus ada juga psikologi. Itu penting juga sih. Penting juga. Berarti emang berkesinambungan dengan kasus-kasus ini sendiri. Bener, iya. Anak hukum, anak psikologi, anak ilmu sosial. Ada juga sih anak yang lain kayak sastra Inggris gitu itu ada. Inggris. Oh, kamu sasing ya? Iya, kita ada. Jadi semuanya kita ahli sih, maksudnya kita membuka untuk semua orang yang ingin menjadi seorang feminis muda dan untuk memperjuangkan suara-suara ini. Itu sih program-programnya ya Kak, lumayan melelahkan buat kita. Enggak sih teman-teman. Tapi luar biasa loh, maksud aku kayak ini kan berawal dari anak kampus yang aware akan suatu hal yang concern sama feminis gitu, sampai akhirnya menarik anak-anak kampus lainnya, anak-anak muda untuk menjadi kayak ayo dong lo juga concern soal feminis, ini tuh hal yang penting loh gitu. Bener banget. Terlebih banyak banget kasus-kasus yang awalnya tuh bermunculan dari ya kampus-kampus ini sendiri. Bener. Tapi kalau misalnya dari LSF sendiri kan tadi ada perbantuan dan segala macam. Sebenarnya udah berapa banyak sih kasus-kasus yang kamu dampingi, kamu tangani gitu? Boleh nggak sih kayak di-spill sedikit gitu tentang kasus-kasusnya? Untuk di tahun kemarin tuh kita udah ada kasusnya itu udah lebih dari 80 ya setahu aku. Kita membantu kasus dan kasus yang paling besar itu ada yang waktu itu kalau teman-teman ingat kejadian yang viral juga di Twitter itu dari salah satu ormawa di UIN Jakarta. Itu ada perempuan teman dari ormawa, ada ormawa lingkungan gitu, ormawa apa ya ngomongnya? Pokoknya ya, organisasi itu mahasiswa yang naik gunung tuh apa ya Kak? Apa namanya? Apa guys? Naik gunung tuh apa naik gunung apa ya? Mapala ya. Mapala di UIN. Oh iya itu viral banget kan. Dan itu dilakukan oleh seniornya ternyata. Nah di situ kan ada relasi kuasa kan. Jadi si junior nggak bisa apa-apa. Ketika minta keadilan ke kampusnya menutup mata. UIN Jakarta menutup mata. Karena ngomong itu bukan dilakukan di wilayah kampus. Nah itu udah salah teman-teman. Karena kekerasan seksual itu ada di mana aja dan karena mereka semua dua-duanya pelaku maupun korban statusnya mahasiswa UIN Jakarta, harusnya UIN Jakarta punya sikap untuk pelaku gitu. Dan punya sikap juga untuk korban, membantu korban dalam penanganan psikologisnya yang traumatis banget gitu. Dan korban tuh nggak pernah minta dilakukan seperti itu gitu kan. Dan terus ada yang baru-baru ini Kak, baru hangat banget. Ini NCII sih. Non consensual intimate image. Jadi itu kayak revenge porn yang di teman-teman di Serang tuh, yang lagi diadili juga, yang ramai banget tuh di Twitter. Itu kita bantu advokasi juga teman-teman di sana. Yang sekarang pelakunya udah ditahan selama 6 tahun kalau nggak salah, dan 8 tahun nggak boleh akses media sosial kalau nggak salah ya teman-teman. Aku lupa tuntutannya. Jadi dia udah ditahan nih sekarang? Udah ditahan sekarang. Itu kan dia mengancam perempuan kan, ngancam perempuannya itu sampai pengen di-share, diomong kotor segala macam. Tapi sebenarnya apakah itu udah terjadi? Apakah udah di-share atau belum? OTW kalau nggak salah kemarin waktu itu, tapi udah cepet ditangkap karena viral. Jadi kakak perempuan ini loh, yang kakak perempuan yang ngomong speak up, adik saya diginiin segala macam gitu kan. Karena mungkin adiknya udah nggak berdaya lagi Kak, udah ancaman semua di kehidupan. Aku merinding lagi. Aku juga. Aku ketika kasus itu naik di Twitter dan heboh, aku tuh ngeliat muka keluarganya yang kayak udah pasrah, kayak mereka serahkan semua kepada keviralan ini. Tapi sebenarnya aku pengen tahu deh tanggapan kamu selama kamu bergabung di LSF gitu ya. Apa sih kayak kayak pelajaran-pelajaran yang kamu dapetin gitu loh. Kayak apa aja nih yang akhirnya kamu terbentuk dari materi-materi LSF mungkin. Apa aja sih itu? Aku jadi penasaran. Banyak banget ya. Mungkin lebih ke aku jadinya orang yang respectfully gitu loh, kayak aku mempunyai toleransi yang sangat tinggi kayak di situ sih pelajaran pertama dari LSF, karena LSF sangat menghargai keberagaman ya. Jadi aku banyak teman-teman lintas iman, kayak teman-teman yang mungkin di sini nganggapnya aduh Islam yang ini, Islam yang salah gitu, atau teman-teman Kristen, Buddha dan segala macam itu. Akhirnya kita tuh punya respectful yang tinggi dengan orang-orang itu gitu loh. Kadang aku tuh belajar sesuatu kalau kebenaran itu nggak absolut, tapi kebenaran itu banyak. Ketika menurut kita itu benar, belum tentu menurut orang lain benar gitu.
ketika menurut kita itu salah, belum tentu orang lain nganggap itu salah gitu. Iya, Jadi kebenaran itu sangat luas, teman-teman. Yes, benar sih. Itu respectfully, itu hal pertama yang aku belajar banget di LSF. Terus juga perspektif korban ya. Aku dulu awalnya mungkin berpikir ketika aku masih belum punya paham-paham ini, belum punya nilai-nilai ini di kehidupan aku berpikir dulu kayak, oh kayaknya korbannya dia yang salah deh, dia nggak menutup aurat gitu kan. Itu dulu kan. Tapi setelah aku lihat lagi, ada yang jilbabnya panjang selutut-lutut loh, tapi kena kekerasan seksual. Jadi yang salah tuh di mana sih? Yang salah tuh adalah di pola pikir pelaku gitu. Perempuan tuh nggak pernah salah dalam perempuan, maksudnya korban itu nggak pernah salah dengan apa yang dalam dirinya gitu. Yang salah itu adalah pola pikir yang membuat pelaku melakukan itu pada korban gitu. Iya, kadang aku penasaran sih, maksudnya kayak apa ya, kita udah pakai pakaian tertutup, kita udah pakai ini, sesimpel catcalling, itu tuh sungguh sangat annoying banget. Karena aku kayak salah satu orang yang akhirnya pada saat udah paham-paham feminis ini dengan aku cari sendiri gitu ya. Aku pernah waktu itu lari di GBK, ini curhat ya. Iya, boleh. Aku lari di GBK, terus mungkin mereka lagi ada acara gitu ya di GBK itu. Sampai akhirnya aku nggak bisa lari di arena yang putarannya itu, bukan yang di dalam stadionnya ya. Akhirnya aku lari di luar stadionnya itu, luar gerbangnya. Terus pada saat aku melewati gerombolan lelaki-lelaki ini tuh, literally aku dijegat gitu loh. Kayak aku lagi jalan, aku akhirnya nggak bisa lari dong karena rame. Aku jalan cepet aja, udah pakai headset, udah jalan cepet aja kayak nggak ada apa-apa gitu. Terus mereka tuh kan kayak bergerombol dan berbaris mau masuk gitu kan. Terus kayak aku tuh yang lagi jalan, terus tiba-tiba dia berdiri di depan aku kayak mau nyegat gitu. Terus akhirnya aku cuman pelototin aja. Aku pelototin, mungkin dia pikir aku nggak akan berani. Itu mungkin dia pikir aku nggak akan berani. Akhirnya aku pelototin dia sampai akhirnya dia berlalu gitu. Aku liatin terus sampai ada bapak-bapak lainnya bilang, tampol aja Neng, katanya gitu. Tampol aja Neng kalau iseng. Terus akhirnya aku teriak lagi, tampolin Pak, aku gitu. Sampai akhirnya dari situ udah nggak ada yang berani lagi, karena itu dia tadi, mungkin mereka pikir kita adalah kayak khususnya wanita gitu ya, adalah kaum yang lemah, that's it, yang bisa dilakukan seenak-enaknya aja. Kayak abis itu sih banyak sih yang masih Neng mau kemana Neng gitu-gitu. Tapi yang paling parah itu yang menurut aku yang aku dijegat itu. Tapi aku kayak gue punya power nih, gue harus berani. At least kayak melototin aja tuh orang, kayak kita mau nampolin dia, dia udah takut sebenarnya. Iya benar. Sebenarnya. Asalkan kitanya punya power itu sendiri gitu. Kadang teman-teman mungkin kakak bisa dikatakan korban sih, korban perlakuan semena-mena. Itu bener. Korban ya pelecehan juga sih ujungnya Kak, dengan kayak gitu kan. Kadang korban nggak banyak yang kayak kakak punya keberanian kayak kakak. Makanya aku appreciate banget yang perempuan yang pengen ngambil HP dan ngerekam muka pelaku, itu aku appreciate banget gitu kan. Tapi teman-teman harus tahu kalau korban itu nggak banyak yang seperti ini. Lebih banyak korban, even korbannya itu laki-laki atau perempuan atau teman-teman non gender, neutral gender gitu kan. Itu mereka kadang merasa freeze. Betul. Ada tiba-tiba diri mereka beku kayak gue nggak bisa apa-apain gitu. Benar. Soalnya setelah hal itu, walaupun aku dengan keberanian aku ya, ujung-ujungnya nangis juga. Bener. Tapi at least kita udah berani ya teman Tangerang. Pokoknya kalau misalnya terjadi kayak misalnya catcalling atau ya itu perlakuan tidak enak segala macam, at least kita berani dulu. Berani dulu untuk fight back. Betul. Fight back, Nextnya nih LSF mau ada kegiatan-kegiatan lagi kah? Oke, iya bener. LSF saat ini tadi aku udah jelasin juga di awal, udah lagi open submission ya di Self Batch 4. Kita akan mengadakan itu di bulan Agustus ini. Terus nanti juga bakal ada self lanjutan, itu mengumpulkan teman-teman alumni self untuk ngobrol bareng lagi dan pelatihan bareng lagi. Dan nanti tahun ini kita bakal ada catatan tahunan. Jadi kita akan mendokumentasi semua kasus yang sudah kita advokasi
advokasi dan dampingi. Doakan semoga Catahu itu menjadi data yang bisa dipergunakan oleh teman-teman di kampus untuk mengadvokasi kebijakan-kebijakan kampus dalam responsif gender dan apalagi di isu kekerasan seksual ya, itu penting banget sih Kak. Jujur kekerasan seksual sangat jadi momok yang mengerikan banget saat ini, dan kita tuh nggak tahu siapapun bisa jadi korban dan siapapun bisa jadi pelaku. Betul. Terakhir ada nggak pesan-pesan buat teman Tangerang atau ya apa ya kayak sebagai pengingat mungkin ada nggak sih kata-kata buat teman Tangerang? Oke. Teman-teman, ketika kalian mendapatkan suatu hal yang itu bukan yang kalian ingini, yaitu dalam mendapatkan pelecehan, mendapatkan kekerasan, kalian tuh ingat bahwa ketika kalian mengalami itu tuh kalian tuh nggak sendiri gitu. Kalian punya teman-teman di sekitar kalian untuk berbagi. Ketika kalian merasa teman-teman ini nggak cukup untuk berbagi, kalian juga punya orang yang lebih profesional lagi gitu, yang bisa mendampingi kalian dengan baik. Dengan teman-teman LSF, kita sangat terbuka dengan pengaduan-pengaduan, baik itu kekerasan berbasis gender online maupun kekerasan berbasis gender langsung gitu kan. Kita sangat terbuka untuk teman-teman. Yang penting ketika kalian mendapatkan itu, ya emang ada di masa kalian akan merasa terpuruk, sangat-sangat terpuruk, tapi ayo berani suarakan itu. Seenggaknya dengan kalian bercerita dengan kita, permasalahan-permasalahan kecamuk-kenyamuk yang ada dalam kehidupan kalian ketika mengalami kejadian yang tidak enak itu akan bisa sedikit lega, sedikit terbantu gitu. Betul. Baik itu di psikologis kalian dan bantuan keadilan untuk kalian gitu, hak-hak kalian untuk tidak menerima perlakuan-perlakuan tidak enak itu. Jadi kalian ayo berani untuk berbicara gitu. Kadang no viralnya justice itu bener banget sih teman-teman, tapi nggak apa-apa kan, kalian tuh punya bantuan-bantuan profesional lain yang akan membantu kalian, nggak harus viral gitu. Yang penting kalian harus berani dulu untuk menyuarakan itu. Keren banget. Dan jangan takut untuk ngelapor. Jangan takut untuk ngelapor. Oke, thank you banget ya Kak, udah sharing dan juga sudah mengingatkan teman Tangerang dan juga kita di sini nih untuk selalu menjaga juga diri kita dan juga lingkungan kita. Benar ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Bye teman Tangerang, sampai jumpa di Star Community berikutnya.